Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita bahas terkait dengan panduan Olimpiade Sains Nasional tahun 2025 untuk jenjang SMP, MTS, sederajat. Untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini ya teman-teman. Untuk yang pertama yang perlu kita bahas adalah terkait cabang lomba. Untuk jenjang SMP atau MTS itu masih sama dengan tahun lalu. Jadi untuk teman-teman yang mempersiapkan diri di 3 cabang, yaitu untuk matematika, IPA, dan IPS. Jadi ada 3 tersebut ya, masih tidak ada perbedaan. Bagaimana untuk yang lain? Masih belum ada. Untuk penyelenggaranya, otomatis yang pertama itu tingkat sekolah. Jadi ada di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Untuk yang kedua itu dinas pendidikan untuk OSNK ya. Terus untuk provinsi itu dinas pendidikan provinsi. Baik untuk nasional itu ada di BPTI ya. Masih sama dengan tahun yang sebelumnya. Untuk tahapan-tahapan waktunya, untuk OSN tingkat sekolah masing-masing itu di bulan Maret tahun 2025 ya. Jadi sudah lewat ini, sudah mau habis bulan Maretnya, tapi panduannya baru keluar. Terus untuk di portalnya itu pendaftaran mulai 19 sampai 25 April ya. Sudah bisa dimulai sekarang. Terus untuk pengisian webnya 28 sampai 28 Mei. Jadi 1 bulan. Terus untuk uji coba itu di tingkat kabupaten itu tanggal 3 dan 4 Juni 2025. Sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten atau kota itu ada di tanggal 17 sampai dengan 18 Juni. Nah, ini ada 2 hari, nanti silakan untuk mapelnya bisa dikolaborasikan. Biasanya matematika dan IPA di hari pertama, terus hari kedua IPS. Itu ya. Untuk uji coba tingkat provinsi itu ada di tanggal 29 sampai 30 Juli. Sedangkan pelaksanaannya itu ada di tanggal tingkat provinsi ya, 13 dan 14 Agustus 2025. Sedangkan untuk nasional itu uji cobanya ada di tanggal 9 dan 10, sedangkan untuk pelaksanaan itu ada di 21 sampai 27 September. Ini waktunya sangat lama ya. Di mana dengan waktu ini ada beberapa teknis terkait penyiapan sarana dan prasarana untuk lomba ya. Untuk tingkat kabupaten atau kota, nanti kurang lebih tesnya seperti tahun kemarin, yaitu menggunakan ANBK baik mode daring maupun semi daring untuk peserta proktor dan teknisi. Jadi sama dengan tahun lalu. Ya. Bagaimana untuk yang tingkat provinsi dan tingkat nasional? Nah, ini kurang lebih untuk tingkat provinsi, untuk tesnya menggunakan perangkat komputer sama dengan tingkat kabupaten atau kota, yaitu menggunakan
sistem ANBK, semi daring, dan semi yang daring ya. Kalau untuk yang nasional kita menggunakan LMS Moodle. Jadi perbedaannya di tingkat nasionalnya saja. Terus kamera webcam atau kamera handphone untuk pengawasan ini bersifat wajib ya. Untuk pelaksanaannya, untuk di sini yang titik beratkan untuk pesertanya ada di kelas 7 dan 8 tingkat SMP atau MTS. Untuk jenjangnya matematika, IPA, dan IPS ya, sama dengan tahun lalu. Jadi yang membedakan di sini kelas 9 sudah tidak bisa ikut lagi karena pelaksanaannya yang berbeda tahun ajaran. Jadi kalau sekarang kelas 9 ikut, maka dia kalau lolos provinsi dia tidak akan bisa lanjut ke provinsi karena sudah bukan siswa tersebut ya. Terus ada lagi peserta yang sudah memperoleh emas di OSN bisa ikut tahun berikutnya dengan catatan jenjangnya berbeda, mapelnya berbeda. Untuk yang tingkat untuk waktu pelaksanaan ini ada sedikit perbedaan. Kalau yang tahun lalu itu waktunya 90 menitan, kalau sekarang IPA IPS 90 menit dan matematika 150 menit ya. Jadi IPA dan IPS tetap 1,5 jam. Sedangkan matematika 2,5 jam. Nah, perbedaannya cukup signifikan ini daripada tahun kemarin. Untuk OSN provinsi ini waktu untuk IPA dan IPS itu 2 jam atau 120 menit dengan ketentuan masing-masing jenjang itu 5 peserta per cabang dengan maksimal 2 orang per sekolah. Jadi perwakilannya misalkan ada sekolah yang peringkatnya 1 sampai 5 tetap diambil hanya 2 peserta per sekolah. Sehingga nanti yang menjadi perwakilan tiap kabupaten untuk ke provinsi bisa ngambil dari sekolah yang peringkat di bawahnya. Ya. Untuk waktu pelaksanaannya saya kira sama dengan tahun kemarin, yaitu 2 jam untuk IPA dan IPS dan 2,5 jam untuk jenjang matematika. Terus untuk tingkat nasional itu pesertanya berjumlah 115 per cabang, per bidang ya. Di mana di sini ada yang diambil ranking 76 nasional, itu langsung otomatis masuk ke nasional. Setelah itu ada perwakilan masing-masing provinsi 1 orang dan 1 peserta perwakilan dari luar negeri ya. Sehingga kalau kita total itu ada 115 peserta. Terus ketentuan yang lain, setiap provinsi diwakili oleh minimal 1 dan maksimal 5 peserta per cabang ajang. Jadi untuk nanti provinsi yang katakanlah peringkat 1 sampai 7, 8 itu ada di provinsi mana, itu tetap diambil maksimal 5 peserta per cabang. Jadi memberi kesempatan untuk provinsi lain ikut OSN di tingkat nasional. Jadi biar tidak didominasi oleh salah satu provinsi saja. Untuk jenis-jenis pelanggaran atau sanksinya,
insya Allah masih sama dengan tahun kemarin, yaitu ringan, sedang, dan kategori berat. Jadi kurang lebihnya sama dengan tahun yang kemarin. Bisa dibaca lagi ya. Untuk penjurian untuk tingkat kabupaten atau kota itu untuk IPA soal ada 40 pilihan ganda ya. Jadi ada 4 opsi dengan skor maksimum 160. Benar nilainya 4, salah -1, dan kosong itu nilainya atau skornya 0. Sedangkan untuk tingkat provinsi itu soalnya 40 dan ada soal isi singkat sebanyak 10 ya. Jadi isi singkatnya 10, kalau kita total nilainya 260. Untuk cabang matematika itu soal ada 25 pilihan ganda di mana nilai benar 4, salah -1, dan kosong 0. Ya, dengan total maksimal 100. Untuk tingkat provinsi, jadi ada soal berupa isian singkat sebanyak 20 soal dan masing-masing bernilai 5. Kalau kita kalikan ada total nilainya 100. Ya, skor maksimumnya adalah 100. Untuk yang tingkat nasional itu ada 10 soal berupa uraian ya. Jadi untuk setiap soal uraian itu nilai skor maksimumnya adalah 7 dan minimumnya adalah 0. Jadi kalau kita total, kalau benar semua dia akan mendapat nilai 70. Sedangkan untuk mapel IPS soalnya ada 60 pilihan ganda ya. Skor penjuriannya sama dengan mapel yang lain ya. Benar 4, salah -1, kosong 0. Sedangkan untuk tingkat provinsi soalnya ada 60 dan 8 isian singkat. Jadi kalau kita total 68. Di mana total skornya ada 280 karena nilainya benar 4 untuk pilihan ganda dan benar 5 untuk soal isian singkat. Untuk tingkat nasional soalnya berjumlah 60, terus ada soal uraian berjumlah 4 soal serta satu tema produksi video. Nah, ini kurang lebih sama dengan tahun yang lalu. Jadi untuk tes produksi video itu ada 200 poin, besar ya. Terus untuk penghargaan yang akan didapat oleh masing-masing cabang itu ada peringkat 1 sampai 5 berupa e-sertifikat dan uang pembinaan. Peringkat 6 sampai 15 juga sama. Mungkin yang berbeda adalah nominal uang pembinaan ya. Kecuali untuk peringkat 31 sampai 60 itu hanya e-sertifikat dan honorable mention. Jadi tidak ada uang pembinaan di peringkat 31 sampai 60. Selain itu ada peserta terbaik untuk masing-masing cabang, baik matematika, IPA maupun IPS. Ya, jadi itu semua merupakan rangkaian atau ringkasan singkat terkait dengan panduan pelaksanaan OSN tahun 2025. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.
dan untuk kisi-kisinya akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.